Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Kurniawan, dosen Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Bidang pengajaran dan keilmuan saya berkaitan dengan rekayasa proses, terutama pengolahan mineral, perpindahan panas, keselamatan proses, serta perancangan dan evaluasi sistem industri. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT, khususnya pada unsur pengajaran dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, mulai dari perencanaan penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, hingga asesmen capaian pembelajaran. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan penerapan unsur delivery, interaction, dan assessment yang dilaksanakan secara selaras dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada unsur pengajaran ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah perpindahan panas, kode TKK 213152 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini membahas prinsip perpindahan panas serta penerapannya, serta evaluasi dan perancangan peralatan penukar panas pada industri. Materi yang saya pilih adalah Heat Exchanger Types and Preliminary Selections atau tipe-tipe alat penukar panas dan pemilihan awalnya yang disampaikan pada pertemuan kedua dari 14 pertemuan pada mata kuliah ini. Materi ini membahas pengenalan berbagai jenis heat exchanger, karakteristik konstruksi, dan pola alirnya, serta dasar pertimbangan awal dalam memilih jenis heat exchanger yang sesuai untuk suatu kebutuhan proses. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis heat exchanger yang umum digunakan di industri, menjelaskan konstruksi dan aliran fluida pada masing-masing konfigurasinya, membandingkan kelebihan dan keterbatasannya, serta memberikan rekomendasi awal pemilihan heat exchanger berdasarkan kondisi operasi dan karakteristik fluida. Pembelajaran diharapkan dilaksanakan secara tatap muka dan sinkron dengan mode daring, menggunakan pendekatan case-based learning yang dipadukan dengan penjelasan konsep, diskusi terbimbing, pertanyaan pemantik, dan penyelesaian kasus sederhana. Materi disampaikan menggunakan media presentasi yang memuat diagram, gambar peralatan, matriks seleksi, serta contoh kasus industrinya. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan melalui pertanyaan diagnostik pada awal pembelajaran, diskusi antar mahasiswa, penyampaian argumentasi teknis, serta pembahasan bersama mengenai alternatif keputusannya. Mahasiswa tidak hanya diminta memilih jenis heat exchanger, tapi juga menjelaskan alasan pemilihannya, juga resiko teknis yang mungkin terjadi, dan data tambahan jika masih diperlukan. Penilaian pada sesi ini dilakukan secara formatif melalui live polling, diskusi, dan justifikasi antar mahasiswa, serta exit tiketnya berupa laporan ringkas hasil studi. Adapun indikator penilaiannya meliputi ketepatan pemilihan peralatan, kualitas alasan teknis, dan kemampuan mengidentifikasi keterbatasan atau resiko dari pemilihan tersebut. Hasil asesmen ini digunakan untuk memberikan umpan balik dan memastikan ketercapaian kemampuan pembelajaran sesuai dengan RPS. Selanjutnya, saya akan menayangkan rekaman pelaksanaan pembelajaran pada materi tersebut yang menunjukkan unsur delivery, interaction, dan assessment dalam proses pembelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, selamat datang. Saya ucapkan pada adik-adik mahasiswa ini di semester 5 ini ya, di pada kuliah perpindahan panas, dan ini kita minggu kedua kita ya. Ya, sebelum memulai kuliah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan.
Oke, nah ini minggu kedua saya sharing materinya terlebih dahulu ya. Oke, nah ini adalah topik pada hari ini, gitu ya. Jadi ini adalah pada kuliah perpan kita ini. Nah, ini pada minggu kedua nanti kita masuk pada peralatan penukar panas, ya gitu ya. Jadi pada perancangan alat penukar panas ini, jadi diawali harus dengan alatnya dulu. Kita harus memilih alatnya dulu, baru kemudian nanti kita bisa menghitung dutinya berapa, kemudian apakah ada konstrain operasional sehingga jenis heat exchanger apa yang harus kita pilih di sini ya. Oke. Nanti diharapkan di sini mahasiswa bisa aktif, kita berdiskusi karena di sini belum ada hitungannya, kita baru bicara konstrain dalam pemilihan peralatan penukar panas. Gitu. Nah, nanti pada sesi ini nanti kita akan coba bagaimana mengidentifikasi kebutuhan alat penukar panasnya dan kemudian kita bisa menjelaskan apa dasarnya gitu ya, bagaimana nanti flow-nya mau ditaruh di mana, stream-nya, apakah fluida panas taruh mana, fluida dingin taruh di mana gitu ya. Dan kemudian nanti kita perbandingkan ya, apa saja keuntungannya dan apa saja batasan-batasannya dalam memilih alat penukar panas. Dan kemudian kita bisa merekomendasikan, oh untuk tipe yang ini, untuk case yang ini, maka alat penukar panas apa yang paling cocok. Ya. Nah, ini adalah pada kuliah pada minggu kita di awal semester ini, gitu ya, untuk bahan pada UTS kita ini. Nanti akan ada 7 pertemuan kita di sini dan kita sudah memasuki pada minggu kedua, ya. Minggu yang lalu kita sudah berbicara terkait pengantar alat penukar panas kita. Baru kemudian setelah kita bisa memilih alat penukar panasnya jenisnya apa, baru kemudian kita bisa berbicara lebih dalam terkait dengan perhitungan convection heat transfer dan kemudian apa itu overall coefficient of heat transfer gitu ya. Baru kemudian kita bisa menghitung berdasarkan standar-standar yang ada ya. Dan kemudian baru bisa secara detail kita bisa merancang HE kita. Nah, ini adalah dasar-dasar dari heat exchanger gitu ya. Yang namanya alat penukar panas gitu ya. Mungkin dari kemarin kita sudah diskusikan, minggu lalu kita sudah diskusikan terkait mode-mode panas gitu ya, mode-mode perpindahan panas ya. Apa aja kira-kira bisa apa yang masih siapa yang bisa menyebutkan mode-mode penukar panas di minggu lalu? Kita recall sedikit. Siapa yang mau? Mas Dom biasanya paling banyak idenya itu, Mas Dom silakan. Model-model Mode-mode. Ya, mode heat transfer. Ya. Mode heat transfer. Pindahan panas, ya. Oh, konduksi konveksi radiasi bukan, Pak? Ya. Nah, kalau untuk heat transfer ini, kira-kira yang mana? Heat transfer yang mana yang berlaku? Yang konveksi, Pak. Soalnya beda itu, Pak. Beda fase. Ya, beda materi, Pak. Oke, sip. Terus ya, masih ingat banyak materi minggu yang lalu ya. Oke. Nah, ya untuk heat exchanger nanti sebetulnya modenya kompleks gitu ya. Dia ada kombinasi antara konduksi dan konveksi, tapi secara overall bisa kita tinjau pada perpindahan panas secara konveksinya. Ya. Sehingga kalau kita lihat pada heat transfernya, ada jenis kontaknya dulu sebetulnya. Jadi jenis kontaknya itu ada yang indirect kontak. Indirect kontaknya itu artinya kita kan tujuan dari penukar panas itu ketika kita punya dua fluida ya. Ada fluida panas, mau kita ambil panasnya dipindahkan ke fluida yang dingin. Sehingga kontaknya itu ada beberapa macam ya. Mungkin yang paling populer itu adalah yang indirect kontak. Jadi si fluida panas dan fluida dingin itu dialirkan di tempatnya masing-masing, di alirannya masing-masing yang berbeda ruang gitu ya. Sehingga itu yang disebut sebagai indirect kontak. Nah, tapi juga ada yang disebut sebagai direct kontak. Artinya kita mencampurkan fluida panas dan fluida dingin sehingga hasilnya nanti ada satu campuran itu biasanya lebih dingin ya atau tergantung tujuannya kita ingin memanaskan atau mendinginkan. Nah, itu yang direct kontak. Nah, yang ketiga ini biasanya ada yang disebut sebagai yang regeneratif. Artinya di sana biasanya ada yang ditambahkan penyimpan panas sehingga selain bertukar panas di sana itu juga bisa mengambil panas dari dindingnya atau dari bahannya dan seterusnya gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang paling baru sebetulnya masih dalam tahap pengembangan ya, jadi belum populer ada sekarang ya.
harapannya sebenarnya yang nomor 3 ini bisa diaplikasikan di depan. Dan ini salah satu riset-riset saya sebenarnya ingin membuat heat transfer yang mode regeneratif dengan menggunakan heat storage material gitu ya. Oke. Nah, kemudian selain heat transfer kontak, kita juga bisa meninjau ada tipe konstruksinya, tipe bentuknya gitu ya. Ada yang bentuknya pipa atau tubular gitu ya. Kita bisa lihat ada double pipe, ada hairpin, shell and tube gitu ya. Nanti kita lihat contoh gambarnya shell and tube. Dan kemudian ada juga yang bentuknya flat ya. Jadi pemisahnya itu adalah flat itu ada yang flatnya lurus, ada yang flatnya spiral gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan extended surface, bisa pakai fin ya, biasanya digunakan untuk yang tipe air cool gitu ya. Jadi hanya fluida panas saja satu, kemudian dia didinginkan oleh udara di sekitar, dan kita perlu ada fin atau extended surface terpasang di sana gitu ya. Ini contohnya kayak di kipas komputer gitu ya. Nah, itu yang tipe air cool gitu ya, nomor 3 itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga perlu meninjau ada proses duty di sini ya. Nah, proses duty di sini itu ya artinya dia memanaskan atau mendinginkan dan apa saja proses yang terlibat di dalamnya ketika bertukar panas. Apakah yang pertama hanya sensible heat-nya saja, yaitu artinya cuma memanaskan, mendinginkan tanpa perubahan fase, atau nanti dia ada kondensasinya, ya mengembunkan, atau kita ingin menguapkan, ya. Jadi perubahan fase dari liquid ke uap seperti itu. Nah, tiga aspek inilah yang perlu kita cek dulu di awal sebelum memilih HE kita. Ya. Nah, secara umum ya pilihan heat exchanger itu ada 5 kalau di sini. Saya rangkum ada 5 sebetulnya. Walaupun nanti pada textbook yang lain itu bisa lebih banyak lagi tipenya gitu ya. Tapi secara umum pertama ada yang air cool. Nah, kalau air cool ini artinya kita ingin mendinginkan fluida panas hanya dengan kita dikipasi dengan udara gitu ya. Jadi udara dipaksakan lewat di sana ya untuk mendinginkan pipa yang isinya adalah fluida panas gitu ya. Nah, ini bisa kita pilih ketika apa? Ketika tidak diperlukan air gitu ya. Jadi tidak ada air, maka kita bisa pakai udara ya. Tapi masalahnya biasanya ini butuh area yang sangat luas gitu ya. Dan dia hanya dibatasi oleh lingkungan udara lingkungan saja ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang disebut sebagai plate and frame gitu ya. Ini biasanya tipenya compact dia ya. Kalau kita ruangannya terbatas ya, nah dia biasanya compact dan biasanya koefisien pertukaran panasnya bisa jauh lebih tinggi karena dia Dia hanya disekat-sekat dibatasi. Di sini fluida panas dan dingin lewat bergantian pada masing-masing plate ini sehingga pertukarannya jauh lebih efektif gitu ya karena pola alirannya pun sama di sini. Nah, tapi masalahnya apa? Dia aplikasinya terbatas. Kita nggak bisa sampai tekanan tinggi, itu nggak bisa karena dia membutuhkan ada seal-seal atau pembatas atau gasket-gasket gitu ya. Sehingga suhu dan tekanan untuk operasinya itu sangat-sangat terbatas di sini. Oke. Nah, ada juga kemudian yang dia menggunakan spiral plate atau spiral tube gitu ya. Nah, biasanya panas dan dingin itu ditukar-tukarkan di sini gitu ya. Nanti biasanya compact juga dia. Nah, ini biasanya bagus untuk yang banyak fouling-nya gitu ya, yang banyak fouling-nya. Sehingga ini sangat mudah untuk di-repair karena begitu dibuka kita bisa langsung menjangkau semua sisi yang ada di dalam sini untuk perbaikan. Nah, tapi repotnya lagi ya ini bakal sering buka tutup aja gitu ya, sehingga nggak banyak juga yang bisa menjual ini gitu ya, menyediakan HE tipe spiral plate ini ya, sehingga isu repairability-nya itu ya tergantung pada vendornya gitu ya, karena ini udah mulai nggak common. Nah, kemudian kita punya juga yang sudah mulai sering sekali dipakai di industri, itu ada yang double pipe atau nanti ketika dikonekkan ada yang disebut sebagai hairpin. Bagus ini untuk small duty gitu ya. Tekanan tinggi juga bagus dan dia juga sifatnya modular, artinya bisa dibongkar pasang karena setiap satu rangkaian ini itu melibatkan ada satu pipa dan anulus di dalamnya gitu ya. Nah, ini bagus sekali untuk pertukaran panas yang tipenya sederhana ya. Nah, kemudian yang terakhir kita punya shell and tube. Ya, shell and tube itu paling banyak diaplikasikan gitu ya pada berbagai tekanan dan suhu dan juga pada berbagai duty, sehingga ya kita eh, paling banyak vendornya adalah shell and tube-nya ini gitu ya. Oke, jadi
bagaimana cara memilihnya? Jadi cara memilihnya tuh kita bukan mencari mana alat yang paling bagus sebetulnya, bukan mana mencari yang paling bagus di peralatan, tapi yang paling bagus heat transfernya sebetulnya. Nah, tadi ada 3 aspek yang di awal tadi sudah kita lihat ya. Ada 3 aspek yang harus kita lihat dulu sebelum memilih tipe cell and tube kita, tipe heat exchanger kita. Oke, nah pada kuliah kita ini sebetulnya kita tidak merancang pada akhirnya nanti di akhir kuliah ini kita tidak merancang seluruh HE yang ada itu, tapi memang diarahkan pada perancangan cell and tube gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melihat yang paling umum digunakan, kita menggunakan cell and tube. Nah, khusus untuk cell and tube memang agak unik konfigurasinya, ya. Kalau misalnya kita punya fluida panas dan dingin, katakanlah ada 2 fluida, yang satu misalnya fluida panas ya, kita alirkan lewat tube, artinya dia dialirkan di dalam inletnya ini, dan kemudian dia akan melewati tube seat ya. Tube seat itu adalah tempat untuk memegang pipa-pipa kecil pada HE-nya ini ya. Memegang tube-nya itu. Kemudian yang dilewati tube dia hanya alirannya berupa lurus saja. Dia memang terbagi di awal terbagi dari tube-nya dan dia lurus saja ya. Kemudian keluar ke outlet-nya gitu ya. Sementara yang fluida yang lain dialirkan melalui sel-nya. Sel itu adalah ruang di antara tube di bagian luar tube ya. Nah, dia akan biasanya sengaja dibelok-belokkan oleh baffle ya. Nah, kalau case yang seperti ini yang sekali masuk dan keluar seperti ini, maka itu disebut sebagai one cell sama one tube pass gitu ya. Ini contohnya gitu. Nanti akan didetailkan lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kenapa di industri banyak menggunakan ini? Karena memang dia paling lebar sendiri aplikasi dari suhu dan tekanannya. Dan biasanya juga cocok juga untuk yang bisa menguap dan mengembun perubahan fase dia cocok. Dan materialnya sangat banyak ya, dan tipenya juga sangat banyak di sini ya, gitu ya. Variasi-variasinya sehingga paling mudah sekali untuk dibuat gitu ya. Dan ini juga ini yang gampang juga dibongkar pasangnya sehingga mudah untuk inspeksi dan cleaningnya gitu ya. Nah, untuk merancang cell and tube ini biasanya ya itu fluida mana yang akan dilahirkan di tube, nanti ada tema standarnya ya, kemudian ada cooling, dan kemudian ada thermal expansion dan juga vibration itu harus dicek di sini. Oke. Nah, oke, kembali lagi kepada bagaimana cara milih HE gitu ya. Nah, kalau cara milih HE, maka yang pertama kita harus melihat constraint-nya gitu ya. Nah, pertama berapa tekanan dan suhu kita gitu ya, berapa batasnya gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai operating envelope gitu ya. Kemudian materialnya kompatibel nggak dengan fluida kita yang mau dipertukarkan panasnya. Apakah itu ada isu korosi, apakah alirannya sangat cepat sehingga ada erosi, kalau misalnya dia bawa TDS dia bisa bikin kikisan, erosi atau mengkontaminasi. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian dutinya itu duty di sini bukan kuantitasnya, tapi sebenarnya melihat proses yang ada di dalamnya. Apakah dia hanya sensible heat saja atau melibatkan pengembunan dan penguapan gitu ya. Dan kemudian di sini juga bagaimana safety-nya ya. Apakah ada bocor atau bagaimana, itu bisa menjadi konsiderasi ya. Nah, kemudian biasanya setelah kita concern kita ada di sini, kemudian kita harus bisa men-trade off gitu ya. Kira-kira nanti ada fouling kah gitu kan. Nanti pressure drop-nya harus berapa gitu kan, setiap peralatan kan melibatkan pressure drop gitu ya. Dan kemudian kira-kira tempatnya nanti mau ditaruh di mana, dan kemudian ada utilitaskah yang diperlukan di sana. Nah, itu masih harus dicek di lapangan gitu ya. Yang terakhir harus sesuai dengan nilai keekonomiannya, capex, opex dan spare part dan serviceability-nya gitu ya. Oke, nah ini di sini adalah bagaimana cara memilih. Nah, ini cara memilih. Pertama kita bisa buat dulu kebutuhan kita, dan kemudian kita bisa pilih 3 peralatan yang di list dulu. Kira-kira nanti ini yang cocok kita kira plate and frame atau cell and tube atau air cool misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian kita harus tentukan ya ini kira-kira dari tiga peralatan ini cocoknya untuk apa saja gitu ya. Apakah ada technical concern-nya apa tidak? Misalnya kalau plate and frame itu mesti ada plugging atau si gasketnya limit gitu ya. Kalau cell and tube kita butuh tempat karena cell and tube itu harus dibongkar gitu ya. Tempatnya cell and tube itu desainnya 2 kali lipat gitu ya ruangannya gitu karena dia membutuhkan tempat untuk menurunkan tube bundle-nya ya ceritanya gitu. Dan kemudian ada kalau misalnya air cool, nah itu kalau misalnya peralatan yang fluida yang kental dia tidak terlalu bisa bagus.
Sehingga pada saat di awal kita bisa langsung memilah, oh ini nggak cocok, ini nggak cocok. Nah itu bisa langsung memilah ya dari sini, gitu ya. Nah, Oke, nah setelah kita bisa menentukan kriteria-kriteria kita, nah sebenarnya ini ada apa? Ada HE selection chart di sini. Ini dari berbagai sumber kita kumpulkan dan kemudian dirangkum dalam bentuk kira-kira kalau misalnya saya punya tipikal proses saya seperti ini, gitu ya. Dan ada pilihan-pilihan tipe HE, gitu ya. Apakah ada STHE berarti shell and tube yang horizontal, vertikal, ada yang chipsetnya apa ditanam di sana, ada yang bisa floating head, begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Ada yang YouTube atau double pipe, ada yang hairpin saja satu double pipe yang dalam bentuk hairpin, ada yang plate and frame, spiral tube, spiral plate, sama air cool. Nah ini adalah applicability-nya yang ada ini ada matriksnya untuk memilih. Sehingga secara singkat sebenarnya kalau kuliah ini mau dirangkum ya sebenarnya rangkumannya ada di sini. Jadi ketika kita mau memanaskan atau mendinginkan suatu fluida kita tuh heat transfernya apa, sensible saja atau condensing saja dan lain-lain ada di sini ya. Oke gitu. Nah ini bisa dipilih di sini kira-kira. Oke, nah sekarang kita coba case ya. Nah, kita harapkan nanti kita coba diskusikan di sini ya. Nah, ini case-nya adalah kita coba case hypothetical saja misalnya. Saya punya apa cairan organik gitu ya, yang kental, viskos gitu ya. Saya ingin mendinginkan dia dari 120 derajat Celcius ke 55 derajat Celcius dengan menggunakan air pendingin. Tekanan 8 bar, kemudian servisnya artinya ini beroperasi secara terus-menerus gitu ya, bukan batch gitu ya. Kemudian poolingnya, efeknya ini cairan kentalnya ini anggap aja bayangannya seperti crude oil gitu ya, maka dia memiliki potensi untuk deposit forming ya. Kemudian cleaningnya harus secara periode harus dibersihkan. Dan pada kondisi di lapangan ternyata tempatnya terbatas, kita nggak bisa sembarangan memilih HE di sini ya karena sempit tempatnya gitu. Nah coba kita diskusikan kira-kira HE apa saja yang bakal cocok di sini. Coba dibayangkan dulu. Ada yang punya ide? Mungkin di sini kandidatnya kita punya 3 kandidatnya. Ada yang flat and frame, ada yang shell and tube, ada yang air cool. Ya silakan dipilih gitu ya. Kira-kira mana yang tidak bisa diaplikasikan pada case ini? Mungkin yang air cool, Pak. Oke, ya kenapa? Karena proses streamnya itu viscous, Pak. Kan tadi disebutkan viscous stream itu nggak cocok buat air cool gitu, Pak. Oke, good, bagus, Mas Do. Oke, ada yang lain? Apa yang kira-kira fatal? Air cool itu nggak bisa diaplikasikan. Tadi betul, secara teknikal viskos liquid itu nggak bisa lewat air cool gitu ya. Tapi sebetulnya ada lagi sebenarnya yang paling critical di sini. Using cooling water, Pak. Using cooling waternya ya. Jadi kalau air cool kan kalau nggak ada cooling water, di sini cooling waternya ada gitu ya. Jadi secara sederhana sebenarnya kita bisa langsung mencoret si air cool gitu ya. Oke, nah sekarang pilihannya tinggal 2 ya. Coba apakah plate and frame atau shell and tube gitu ya. Coba dibayangkan, ada yang lain? Bagaimana dengan tekanan? Ya. Oke, mungkin barangkali kita bisa intip di sini. Tadi sudah diingat ya, kira-kira ya, tekanannya berapa dan suhunya dari berapa sampai berapa, gitu ya. Oke, tekanannya tadi berapa? Ada yang ingat? Di sekitar 8 bar ya. Nah, coba 8 bar. 8 bar kira-kira kalau untuk pilihan high pressure itu ada di mana? Apakah masuk di sini atau yang di sini? Ya. Oke. Coba kita akan memilih antara tadi apa pilihannya, flat and frame atau shell and tube ya. Shell and tube-nya banyak di sini ya. Oke, secara umum saja ini hampir mirip sih sebenarnya kriterianya. Hanya spesifik saja ada beberapa kriteria spesifik. Tapi antara flat and frame kalian bisa perhatikan yang ada di sini dengan yang di shell and tube. Merah artinya tidak boleh gitu ya. Kuning oke, masih boleh, masih bisa debatable. Hijau oke, silahkan pilih artinya gitu. Nah, kalau tadi kriterianya kira-kira bisa kalian pilih? Yang mana? Siapa yang punya ide dari apa yang flat and frame? Ya, silakan raise hand.
Oke, hanya Mas Hafiz? Tuh, nggak jadi, turun lagi. Oke. Oke, Mas Hafiz, kenapa memilih yang flat and frame yang cocok di sini? Gitu. Enggak. Jadi kalau menurut saya sendiri, kenapa saya memilih Blood and Flame, karena tadi untuk shell engine kan itu restriction-nya ada di footprint-nya ya Pak, dan tadi ada keterangan bahwa itu memang limited footprint-nya, jadi memang mengeliminasi shell engine di situ Pak. Kemudian untuk tekanannya sendiri, kalau dilihat dari matris ini itu kan dia kriteria tingginya adalah 500 PSI. Dimana kalau 8 Ya. bar kan masih di bawah 500 PSI, jadi masih bisa. Oke, good. Ya, bagus sekali jawabannya itu. Ya, jadi ya seperti itu ya, karena dari awal tadi juga kita didesain bahwa ternyata ada site constraint ya. Silent tube itu butuh space 2 kali lipat ya, sehingga kita harus punya tempat yang luas gitu ya untuk memasang silent tube. Nah, terus pada kriteria tadi di sini ada 8 bar. Kalau untuk 8 bar apakah masih masuk pada kriteria high pressure apa belum? Oh, ternyata aman gitu ya. Sehingga dia bukan high pressure, sehingga si blood and flame mungkin masih bisa beroperasi kalau dia di low pressure gitu ya. Oke, nah kira-kira itu ya cara memilihnya gitu ya. Jadi silahkan tadi ini adalah kita coba ya assess bagaimana pemahaman kita terhadap materi ini. Nanti silahkan nanti dalam 1 menit tadi kan sudah kita lakukan live poll tadi ya. Jadi ada 1 atau 2 yang bisa memilih sudah gitu ya. Kemudian tadi kita juga sudah diskusikan gitu ya untuk mengapa memilih atau tidak memilih suatu HE tersebut. Nah, kemudian berikutnya saya akan ambil penilaian dan silahkan kalian nanti tuliskan hasil diskusi kita pada case memilih heat exchanger ini tadi ya. Dan kemudian nanti bisa dikirimkan via WAG ataupun nanti di elok juga ada di materinya di sini gitu ya. Nanti silahkan 20 menit untuk diskusi, nanti bisa lebih detail lagi untuk melihat technical kecocokan teknisnya untuk di HI tersebut, kemudian bagaimana nanti alasannya apa ya gitu ya. Dan kita harus mengacu pada matriksnya tadi ya, kira-kira itu. Oke, ada pertanyaan dulu ya. Nah, ini adalah summary kita ya. Jadi pertama kita klasifikasikan dulu ya, tipenya apa, kontaknya bagaimana dari HI fluida yang mau dipertukar panasnya. Kemudian adakah constraint-nya dan kemudian ada nggak trade off-nya gitu ya. Baru kemudian setelah tinggal sudah disisir pilihan-pilihannya maka silahkan dipilih gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? 1, 2 pertanyaan, silakan. Sudah cukup jelas kira-kira dan bisa diaplikasikan ya. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih sudah join di kuliah ini. Nanti kita akan coba masuk lagi pada materi selanjutnya, yaitu nanti bagaimana menghitung atau apa saja ya korelasi empiris ya, persamaan-persamaan korelasi empiris untuk perhitungan heat transfer coefficient yang overall, terutama yang untuk convection gitu ya. Nah, ini menjadi penting untuk merancang. Setelah memilih baru kemudian kita bisa melakukan perancangan. Gitu. Oke, terima kasih sudah hadir di sini dan ini adalah beberapa referensi-referensinya bisa kalian telusuri lebih lanjut. Dan kemudian di materi ini yang sudah saya bagikan sebelumnya, nanti kalian bisa melihat lebih detail gambar-gambar dari berbagai HE-HE tadi, gitu ya, sehingga bisa dipelajari sambil berjalan, gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita cukupkan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Demikian tayangan pelaksanaan pembelajaran pada kuliah perpindahan panas materi minggu kedua, Heat Exchanger Types and Preliminary Selections. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya mengenali jenis peralatan, tetapi juga membangun kemampuan memilih alternatif awal berdasarkan batasan operasi, karakteristik fluida, risiko teknis, dan kebutuhan proses. Tayangan tersebut menunjukkan penerapan unsur delivery, interaction, and assessment yang terintegrasi secara selaras dengan capaian pembelajaran dan RPS mata kuliah perpindahan panas. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Salam sehat, berdampak, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.